Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para jamaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah, pertama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita harus mensucikan, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Dan itu merupakan bagian daripada identitas sebagai seorang mukmin, sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya yang ada di masjid ini, termasuk orang-orang yang terbaik, khairun nas, yaitu orang yang dipanjangkan umurnya dan senantiasa bagus amalnya. Di antaranya kita istiqomah menunaikan sholat berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu terkait dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina mu'allaf. Kebetulan kemarin dan sekarang ini Lembaga Dakwah Komunitas menyelenggarakan Silatnas, Silaturahim Nasional, ya, di Pasar Rebo, yang diantaranya adalah meluncing mu'allaf center, ya, yang nanti mudah-mudahan bisa memberikan lebih baik lagi, pelayanan yang lebih baik untuk saudara-saudara kita yang masuk Islam terutama, ya. Seringkali kita memahami yang namanya mu'allaf itu orang non muslim yang kemudian masuk Islam atau baru masuk Islam. Padahal sebetulnya yang dimaksud dengan mu'allafah qulubuhum itu juga bukan hanya orang non muslim saja. Orang Islam pun yang imannya, yang keislamannya masih lemah, itu perlu pembinaan yang terus menerus, continue. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan dakwah ataupun organisasi seperti Muhammadiyah ini, ya, untuk keberlangsungan dakwah, mempertahankan akidah umat Islam, ya. Di sisi lain juga mengajak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Baik, saya ada beberapa catatan supaya terarah, ya, kajian kita pada kesempatan ini. Saya memulai dari makna mu'allaf ini. Jadi kalau kita lihat dari kamus, ya, berbahasa Arab itu mu'allaf itu berasal dari kata alafa yu'allifu, pakai alif lam fa. Ini mengandung beberapa pengertian, ya. Seperti misalkan di sini disebutkan ada alafa itu mengarang, menulis, di mana di situ mengarang buku di dalamnya ada keilmuan dan juga akhlak, akidah dan sebagainya. Jadi makanya dalam bahasa Arab itu seorang pengarang buku itu disebutkan mu'allif, yang menyusun, yang menghimpun pemikiran-pemikiran, nilai-nilai yang dituangkan dalam sebuah buku yang kemudian memberikan manfaat. Makanya disebut mu'allif, pengarang buku itu, ya. Kemudian maka di sini disebutkan, ya, al-mu'allaf, yaitu al-kitab yudawan fihi ilmun au adabun au fannun. Jadi yang dimaksud dengan al-mu'allaf itu adalah karangan yang dihimpun, itu buku, sebuah buku yang ditulis di dalamnya sejumlah ilmu, adab, dan juga berbagai macam disiplin keilmuan yang lain, ya. Kemudian ada kata al-mu'allafatu qulubuhum, ya, al-mu'allafah yang sering kita juga sebut, ya, dalam ayat Al-Qur'an di antara surat At-Taubah, ya, di mana di antara 8 asnaf orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu adalah mu'allaf, ya, yaitu apa? Al-mustamalah qulubuhum bil ihsan wal mawaddah,
orang-orang yang hatinya itu terbangun emosional, perasaan untuk melakukan kebaikan, mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta. Ya, haitsu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataraddahum fi awalil Islam bil ihsani ilaihim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ya yataraddahum menjadikan saudara-saudara ataupun kaum muslimin, para sahabat itu saling ridho di antara mereka. Ya, saling ikhlas. Ya, di awal-awal munculnya Islam itu dengan apa? Senantiasa berbuat baik kepada mereka, al-ihsan ilaihim. Tidak menjelek-jelekan, tidak menghina, ya, tapi berbuat baik. Kenapa? Karena orang-orang yang tadi itu baru masuk Islam itu, ya, Islam bisa tumbuh, bisa berkembang dengan baik manakala hatinya itu bersatu gitu. Ada kesatuan hati, ya. Ada emosional yang sama, akidah yang sama, ada ikatan emosional yang kuat. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabatnya pada waktu itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selain membangun, membina, memberikan pendidikan terhadap sahabat-sahabat generasi awal yang masuk Islam pada waktu itu, juga ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga akidah ataupun keislaman mereka itu adalah dengan apa? Wa i'ta'uhum min amwalis shadaqat, yaitu memberi kepada mereka harta-harta dari sedekah, memberikan sedekah kepada mereka. Jadi ada ikatan. Jadi ternyata pemberian bantuan finansial ataupun kesejahteraan, karitas itu bisa menumbuhkan rasa saling cinta, rasa kasih sayang, ya, terutama kepada pemberinya. Terutama dalam ini mereka akan lebih cinta kepada agama Islam yang ternyata Islam itu peduli terhadap kaum du'afa, terhadap orang-orang lemah dari aspek ekonomi tadi. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia seperti ini ya, diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Jadi yang maksud dengan mu'alaf itu ya sebagai orang yang dijinakan hatinya, dilembutkan hatinya agar mereka itu memeluk agama Islam, dalam kurung bagi orang-orang non-Islam, atau kalau dia bukan beragama Islam itu ya semakin kokoh keimanannya terhadap agama Islam, khususnya bagi orang-orang yang Muslim. Dari pengertian ini sebetulnya yang namanya mu'alaf itu bisa dilakukan kepada non-Muslim yang baru masuk Islam ataupun kepada orang yang sudah masuk Islam tapi keislamannya masih rendah gitu, sehingga menjadi kuat. Kalau kita lihat dari beberapa keterangan para ulama tafsir kita ini, memanai kalimat mu'allafah qulubuhum itu terbagi kepada dua. Ya, ada dari kalangan Muslim, ya, mu'allaf itu, ada dari kalangan kafir. Makanya tidak salah kalau kemarin itu Pak Mukti dalam ceramahnya di malam tadi itu kata beliau yang namanya mu'allaf itu bukan hanya kepada orang non Muslim saja, tapi orang Islam yang belum bisa baca Al-Quran pun, yang lemah gitu, yang belum bisa baca doa, yang belum bisa sholat, itu mereka itu mu'alaf yang harus dibina. Betul juga itu Permudi itu. Karena memang apa? Karena mu'alaf itu konotasinya itu senantiasa diartikan tadi non Muslim, padahal orang Islam sendiri itu perlu dibina. Ya. Makanya di sini kajian-kajian para ulama terdahulu juga membagikan mu'alafah qulubuhum itu ya dua kategori dari kalangan Muslim, yaitu siapa? Pertama, orang terhormat. Orang terhormat ini maksudnya apa? Dia orang Muslim ya, tapi punya kedekatan dengan orang-orang non Muslim. Paham ya? Karena ini tidak punya jaringan, sehingga diikuti, kata-katanya itu didengar. Orang itu memiliki keistimewaan, sehingga kemudian itu disebut dengan mu'alafah qulubuhum, yang mengikat, dan itu diberikan bantuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya ya itu tadi mengajak orang-orang yang tadi itu belum Islam menjadi Islam. Kemudian ada seorang yang lemah iman, orang Islam tadi yang imannya masih lemah, ya. Tapi dia seorang yang disegani oleh kaumnya. Dia punya komunitas dia, ya.
imannya kurang lah, sholatnya belang betong ya, jarang-jarang gitu. Tapi dia punya pengikut. Tadi ini banyak sekarang ini di zaman era sekarang ini. Keislamannya ya katakanlah tidak menunjukkan identitas kesolehannya tidak ditunjukkan gitu ya. Katakanlah misalkan di beberapa kalangan artis ada yang seperti itu ya. Tapi mereka punya follower jutaan, punya pengikut. Itu pengaruh luar biasa itu. Maka itu pun menjadi objek ya dakwah. Dia harus didekati mereka itu. Karena mereka punya follower yang besar, punya pengaruh yang besar. Kemudian ada lagi muslim yang seperti apa, yang mu'allafah qulubuhum itu. Ya, yang hatinya terpaut ya. Yang perlu dijinakan itu yaitu mereka yang punya profesi sebagai security, menjaga keamanan nasional di perbatasan. Tugas mereka yaitu menjaga keamanan. Ya, orang-orang seperti itu perlu dibantu. Kemudian ada lagi penarik zakat. Nah, ini berarti lazismu nih ya. Ya. Lazismu amil zakat itu kan kerja yang luar biasa itu. Menarik, menghimpun zakat dari umat ya, baik dari kalangan menengah atas kemudian bawah, yang kemudian setelah dikumpulkan didistribusikan. Nah, makanya penarik zakat itu ataupun amil itu berhak untuk mendapatkan bantuan ataupun berhak menerima zakat itu ya. Kemudian kafir, harapan masuk Islam ya. Ada orang kafir yang dia itu seorang kafir yang diharapkan betul untuk bisa memeluk agama Islam. Kenapa? Kalau dia masuk Islam itu pengaruhnya sangat besar ya. Kemudian ada lagi memusuhi umat Islam. Ada orang kafir yang memusuhi umat Islam, bikin kacau saja, bikin rusak ya. Maka itu pun perlu dirangkul, diberi bantuan, berikan sedekah dan seterusnya, sehingga mereka tidak banyak komplain, tidak banyak memberikan kacauan atau pengerusakan di tengah masyarakat ya. Nah, seperti misalkan dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, itu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam, itu merupakan kebahagiaan bagi Nabi SAW. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq ini begitu diharapkan karena beliau ini menjadi panutan di kalangan komunitas Abu Bakar itu. Jadi jaringannya luas ya, disegani ya. Ini Nabi SAW itu ketika Abu Bakar menyatakan masuk Islam, Nabi senang. Jadi ketika disampaikan langsung kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku ini adalah utusan Allah dan aku mengajakmu supaya kamu itu masuk Islam." Maka kemudian Abu Bakar pun menerima ya. Nah, ketika Abu Bakar itu sudah menyatakan keislamannya dengan mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Abu Bakar kemudian menemui ya Utsman bin Affan. Kemudian siapa lagi? Tolhah ibn Ubaidillah, kemudian Zubair ibn Al-Awwam dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ditemui, sehingga kemudian berkat daripada dakwah ataupun seruan Abu Bakar itu mereka juga akhirnya masuk Islam dan semakin banyak. Jadi orang-orang pengaruh, dan ini juga menunjukkan bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW ya dalam memilih sahabat-sahabat terbaik yang kemudian Islam bisa berkembang dengan pesat pada eranya pada waktu itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sementara sahabat yang lain kemudian menyusul ya, yang masuk Islam. Utsman bin Ma'zum, Abu Ubaidah, kemudian Ibn Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf ya, yang dikenal sebagai orang yang kaya ya kan. Abu Salamah Ibn As-Sa'ad dan lain sebagainya. Apa hebatnya masuk Islam ini? Apa hebatnya seorang mu'alaf ya, yang dari kalangan non muslim? Ini ditegaskan diantaranya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah di surat Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ayyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Siapa orang kafir itu? Di antaranya di sini Abu Sufyan dan kawan-kawannya.
ya. Jika mereka itu berhenti dari kekufurannya, akhirnya mereka masuk Islam, artinya ya. Jika mereka masuk Islam dan meninggalkan akidah ataupun sesembahan kepada berhalanya itu ataupun kekufurannya mereka tinggalkan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya, yughfar itu artinya diampuni. Ya, lahum bagi mereka. Ma qad salaf, apapun yang sudah mereka lakukan pada masa-masa yang lalu diampuni dengan menyatakan keislamannya. Masya Allah. Ya. Wa ya'udu, dan jika mereka kembali lagi kepada kekufuran setelah masuk Islam, murtad ataupun kembali lagi kepada kekufuran, faqad madat sunnatul awalin, maka akan berlangsung pada mereka itu sunnah orang-orang terdahulu. Artinya apa? Yaitu kebinasaan ataupun azab yang diterima kepada orang-orang yang lari dari kebenaran itu akan terjadi juga pada mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, terkait dengan ayat Al-Quran ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menyatakan apabila seorang masuk Islam, ya, kemudian Islamnya itu menjadi baik, niscaya Allah akan menghapus segala kejahatan yang telah dilakukan. Ini menguatkan ayat Al-Quran tadi. Ya. Setelah itu ia akan diberi balasan yang setiap kebaikannya itu akan dibalas oleh Allah, ataupun setiap kebaikan yang dia lakukan, setiap amal soleh yang dia kerjakan itu akan dibalas 10 sampai 700 kali. Asra ila sab'ami'ah. Jadi dilipat gandakan pahalanya itu. Ya. Sedangkan kejahatannya, artinya kalau dia melakukan dosa, itu akan dibalas setimpal kejahatannya saja, gitu. Tidak dilipat gandakan, ya, kecuali jika Allah memaafkan. Ini menunjukkan keutamaan ataupun keistimewaan orang yang masuk Islam ataupun seorang mu'alaf. Ternyata mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa pembinaan mu'alaf ini penting? Gitu ya. Karena boleh jadi karena mereka baru masuk Islam, masih ada tantangan-tantangan dalam keluarga biasanya itu. Entah itu embargo, diusir, ada tuh, ya. Maka kita umat Islam itu harus membantu mereka. Kalau mereka tidak punya tempat tinggal, kita siapkan rumah center. Makanya dibuatkan rumah, nanti itu rumah untuk mu'alaf center itu, ya. Karena tantangannya seperti itu diantaranya itu, mereka dikucilkan di keluarganya. Maka kita siapkan nanti insya Allah rencananya kami LDK PP Muhammadiyah ada tanah wakaf di GDC Depok, nanti akan dibangunkan di situ, mudah-mudahan diberikan jalan ya untuk mu'alaf center ini, rumah untuk khusus pembinaan mu'alaf. Kalau orang yang tadi itu mendapatkan pahala yang besar, apakah kita sebagai dai yang merawat menjaga akidah ini mendapatkan pahala yang besar juga? Tentu saja. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang di sini yang bekerja di Muhammadiyah ini itu kan semuanya untuk dakwah. Jadi mudah-mudahan kita juga kecepretan pahalanya insya Allah. Ya, Ustaz Zainal menjaga perpustakaan itu kebagian, ya, menjadi amal jariah insya Allah, Ustaz. Ya, atau yang kerja-kerja yang lain yang laju semua. Yang penting ikhlas semata-mata libtigha'i mardatillah. Kita akan sama-sama masuk surga insyaallah. Ini masih banyak ini ya. Waktu kita sampai jam berapa, Ustaz? Jam 1. Sedikit lagi saja ya. Ibnu Katsir ya, beliau membagi golongan mu'alaf terhadap beberapa bagian. Pertama ya, mereka yang diberi santunan atau sedekah agar masuk Islam. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan itu, ya. Yang kedua, ya, golongan mu'alaf yang diberi sedekah agar Islamnya menjadi baik dan hatinya tetap dengan keislamannya. Yang ketiga, golongan yang diharapkan memeluk Islam, yang tadi itu ya, seperti Abu Bakar dan tokoh-tokoh yang lain. Yang keempat, golongan yang diberi karena mengumpulkan sedekah dari orang-orang ataupun komunitas yang mengikutinya, atau membayar ganti rugi atas kepemilikan pihak muslim di negara tersebut. Contoh misalkan yang pertama ini ya, mu'alaf yang terdiri dari beberapa golongan ya,
Yang pertama tadi itu mereka yang diberi santunan atas sedekah agar mereka itu masuk Islam. Ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, yaitu memberi santunan kepada Sofwan ibn Umayyah yang wafat pada 41 Hijriah. Dari harta rampasan perang Hunain, ia adalah orang musyrik dan ikut berperang pada perang Hunain, ya. Lalu kemudian ia berkata, Rasul, maksudnya Nabi, kata Sofwan, tidak berhenti memberiku hingga manusia sangat mencintaiku setelah mereka sangat membenciku. Jadi karena terus menerus dibagi, dikasih sedekah, ya, sehingga kemudian orang-orang Islam yang tadinya membencinya menyukainya, gitu. Jadi di sini juga menunjukkan yang namanya pembinaan itu bersifat kontinu, berkesinambungan, ya. Tapi nanti ada batasnya. Kalau sudah kuat sudah berhenti juga itu bantuannya, ya. Apalagi kalau orang kaya. Ada lagi golongan mu'alaf yang diberi sedekah agar Islamnya menjadi baik dan hatinya tetap dengan keislamannya menjadi kokoh. Misalkan Rasulullah SAW pernah memberikan sejumlah harta yang begitu banyak hasil dari ghanimah perang Hunain itu kepada Sufyan ibn Harb, kemudian kepada Haris ibn Hisham, Suhail ibn Amr Huwaitib ibn Abdul Uzza. Ini mereka ini tokoh-tokoh hebat, pemberani ketika berperang paling depan, ya. Maka kemudian mereka mendapatkan penghargaan dari Nabi SAW. Apa? 100 ekor unta diberikan kepada mereka. 100 ekor unta itu banyak, itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga apa? Mereka punya kontribusi, peranan yang besar untuk menjaga agama Allah itu. Perang, ya kan? Perang. Sehingga ketika menang perang itu mendapat bagian. Itulah strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya nanti kita juga mudah-mudahan ada penghargaan juga nanti kepada siapapun nanti yang berkiprah besar ataupun kecil bagi Muhammadiyah, misalkan mengembangkan Muhammadiyah. Makanya ada guru TK bertahun-tahun itu ingin umroh. Ada seorang yang punya travel tersentuh hatinya lalu kemudian memberikan hadiah umroh kepada guru TK itu. Itu diantaranya penghargaan itu. Untuk apa? Supaya lebih semangat lagi menjadi guru TK, gitu. Mereka kan mengajarkan keislaman kepada anak-anak itu, sehingga diberi penghargaan menjadi kokoh. Termasuk juga kepada pemakmur masjid, azan, muazin, itu biasanya itu kenapa di masjid-masjid diberikan? Supaya memang sudah begitu, supaya mereka itu lebih kuat keislamannya dan semakin semangat untuk menjaga masjid, gitu. Dan seterusnya, Memberikan bantuan finansial kepada komunitas mu'alaf. Jadi Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu melakukan pembinaan komunitas mu'alaf tidak hanya dari aspek spiritual, akidah dan ibadah, tetapi juga pembinaan dari aspek kesejahteraan ekonominya. Ini banyak nanti contohnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Misalkan di sini sampai kapan terakhirnya? Sampai kapan bantuan finansial itu diberikan? Umar bin Khattab, Amr bin Sya'bi dan sekelompok orang berpendapat para mu'alaf tidak diberi bantuan ekonomi lagi secara terus-menerus. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan Islam dan para pemeluknya kuat dan mereka memiliki tempat tinggal di suatu negeri. Jadi kalau sudah mapan, menurut Umar bin Khattab mereka bantuan itu berhenti, gitu. Makanya kalau LDK mengirimkan bantuan, mengirimkan dai-dai ke pelosok-pelosok itu, mereka di sana itu kan tidak besar dikasihnya itu. Memang mereka harus dikasih, Nah, tapi mereka kalau sudah mapan, apalagi mereka sudah menikah di sana, ada tempat pekerjaan, katakan udah mapan, jadi bantuan pun diberikan ke yang lain, gitu. Mengirimkan lagi ke dai ke daerah yang lain yang membutuhkan. Nah, seperti itu yang kami lakukan itu. Ada juga pendapat yang lain mengatakan tetap mereka itu diberikan bantuan ekonomi yang mu'alaf itu. Kenapa? Karena Rasulullah memberi mereka bantuan itu setelah ataupun sampai terjadinya Fatu Mekah, gitu. Itu berarti panjang bantuan itu mereka dapatkan dari Nabi SAW. Yang terakhir, cara Nabi SAW dalam membina mu'alaf ataupun orang-orang yang
tadi baru masuk Islam itu adalah atau dari non muslim maksudnya ya, yaitu dengan memberi rasa aman. Ya, ini penting. Ya. Pada saat pembebasan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rasa aman kepada Sofwan ibn Umayyah, seorang tokoh kafir Quraisy. Ya. Beliau memberikan kesempatan kepadanya selama 4 bulan agar mengamati aktivitas umat Islam secara langsung dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan pengamatannya tersebut. Ya. Nah, Sofwan ibn Umayyah ini sempat menghilang beberapa waktu, lalu ia datang lagi dan ikut berperang bersama kaum muslimin dalam perang Hunain itu. Ya, maka itu ya waktu itu dia belum masuk Islam. Ya. Jadi ketika memberikan rasa aman itu, ya itu dalam rangka apa? Penguatan, gitu. Ya, pembinaan itu, sehingga akhirnya kemudian teguh, subut hatinya untuk memeluk agama Islam. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah barangkali kajian ya pada hari ini, dan juga kita sebagai bagian daripada Persyarikatan Muhammadiyah khususnya untuk senantiasa terus bersemangat ya dalam rangka melakukan dakwah-dakwah yang rahmatan lil alamin, termasuk kepada kaum du'afa dan juga kepada mu'alaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.